Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1420 Hijriah atau 1 November tahun 2020. Nah, 16 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Kita melanjutkan kajian kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita dibantu oleh guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga di halaman 12 tentang barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Di sini kita ulangi penjelasannya sedikit. Ya, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Bagaimana caranya kita bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Maka kata kuncinya adalah satu kalimat, yaitu terlepas dari kesyirikan. Jadi ketika seseorang terlepas dari kesyirikan, maka sama dengan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan bagaimana caranya agar terlepas dari kesyirikan. Maka caranya ada 3. Yang pertama, seseorang berilmu, karena tidak mungkin hal tersebut bisa diraih tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, dengan seseorang meyakini, karena kalau seseorang berilmu, dia tahu, kemudian dia tidak yakin, maka dia belum mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kemudian yang ketiga, dengan dia taat. Jadi setelah berilmu, kemudian dia yakin, dan yang ketiga taat. Maka kalau seperti itu bisa dipastikan akan masuk surga tanpa hisab. Dan di sini kita lihat kalimatnya adalah pasti. Ya, tidak pakai insya Allah. Kenapa demikian?
karena ini sedang berbicara secara global. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa kita katakan insya Allah. Adapun kalau kita berbicara orang per orang, misalnya ada yang bertanya, kalau saya mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, apakah saya akan masuk surga tanpa hisab? Maka kita jawab insya Allah. Tapi kalau kita katakan kalimat secara umum, maka kita katakan siapa saja yang dia mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka kita katakan pasti masuk surga tanpa hisab. Cuma kalau ada jamaah yang bertanya, saya bisa nggak begitu? Maka jawabannya insya Allah bisa. Karena masalahnya ini sudah berbicara individu-individu. Kita tidak boleh memastikan. Yang berhak memastikan adalah yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebagian para sahabat yang mereka sudah dikabarkan di masa hidupnya dia akan masuk surga, dijamin. Seperti misalkannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan sahabat-sahabat lainnya yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal masuk surga. Tapi kalau yang belum, macam kita-kita, maka kita katakan insya Allah. Tapi kalau berbicara global, kalimat secara umum, maka kita katakan orang yang dia mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Ini kalimat secara umum. Tapi orang per orang, maka kita katakan insya Allah. Sekarang kita perhatikan di sini di halaman 12 dan 13 ada tiga dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Dalil pertama Quran surat An-Nahl ayat 120. Dalil kedua Quran surat Al-Mu'minun ayat 59. Dan dalil ketiga adalah hadis Husain bin Abdurrahman. Ya, dalil pertama Quran surat An-Nahl ayat 120. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dikarenakan dia adalah seorang yang tidak termasuk orang-orang musyrik. Maka kalau Nabi Ibrahim dipuji gara-gara tidak termasuk orang-orang yang musyrik, selain Nabi Ibrahim termasuk kita-kita juga mendapatkan pujian tersebut. Maka jadilah kita jangan sampai termasuk orang-orang yang musyrik agar mendapatkan pujian tersebut. Kemudian dalil kedua surat Al-Mu'minun ayat 59. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Kenapa mereka dipuji? Karena mereka tidak menyekutukan Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak syirik, mereka tidak menyekutukan Allah, sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menyekutukan Allah, jangan sampai kita berbuat syirik, terus kita belajar, jangan sampai kita terpleset ke dalam jurang kesyirikan. Kemudian dalil ketiga, ini hadis Husain bin Abdurrahman. Ya, di dalam hadis ini Husain bin Abdurrahman dia cerita ketika dia lagi bareng sama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair nanya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maka kata Husain bin Abdurrahman, saya. Tapi saya lagi kondisinya cuma ngelihat bintang jatuh doang, bukan karena lagi sholat tahajud, bukan. Cuma waktu itu saya lagi disengat kalajengking. Akhirnya dia ditanya, ketika kamu disengat kalajengking, yang kamu lakukan apa? Dia bilang dia minta diruqyah.
biar sembuh. Kemudian ditanya lagi, kenapa sih kamu minta diruqyah pas disengat kalajengking? Dia bilang dia dengar hadis. Ada hadis yang sampai kepada dia, hadis Buraidah bin Husayb. Disebutkan hadisnya ada di halaman 13 paling atas. La ruqyata illa min ainin aw humatin. La ruqyah, tidak ada ruqyah. Orang tidak boleh diruqyah. Atau tidak ruqyah, tidak ada ruqyah illa min ainin aw humatin, kecuali gara-gara penyakit ain atau gara-gara kena sengatan. Saya kena sengatan, makanya saya minta ruqyah. Maka dikatakan kepada dia, bagus banget orang yang dengar dalil kemudian diamalkan. Karena awalnya dia heran, kenapa kok minta diruqyah? Maka dikasih tahu, dia pernah dengar dalil tidak dibenarkan ruqyah kecuali dua hal. Kalau kena penyakit ain sama kalau kena sengatan. Sementara dia kena sengatan, makanya dia minta diruqyah. Lalu dikatakan kepada dia, orang yang dengar dalil kemudian diamalkan itu bagus. Akan tetapi ada yang lebih bagus lagi katanya. Apa yang lebih bagus lagi? Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Aku ngelihat ada seorang nabi yang dia punya beberapa orang pengikut. Aku ngelihat ada seorang nabi, dia punya satu pengikut, dua pengikut. Bahkan aku melihat ada seorang nabi yang dia nggak punya pengikut sama sekali. Tahu-tahu diperlihatkan kepadaku ada umat banyak. Aku kira itu umatku. Maka dikatakan kepadaku ternyata itu umatnya Nabi Musa. Kemudian aku lihat ada umat yang lebih banyak lagi. Lalu dikatakan kepadaku, mereka adalah umatmu. Di sana ada 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi berdiri masuk ke rumahnya. Lalu orang-orang membicarakan siapa 70.000 orang itu yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagian mereka mengatakan kali-kali itu sahabat Nabi doang. Karena sahabat Nabi nggak nyampe 70.000. Sebagian lagi mengatakan jangan-jangan itu orang-orang yang dari kecil udah lahir dalam keadaan Islam. Mereka nggak pernah berbuat kesyirikan. Karena sebagian sahabat ada yang pernah berbuat kesyirikan, dapat hidayah masuk Islam. Dan yang lain-lain mereka sebutin. Lalu Nabi keluar, baru Nabi kabarin, ternyata 70.000 orang itu punya 4 ciri-ciri. Ciri yang pertama, alladzina la yastarqun, mereka yang enggak minta diruqyah. Ini lagi nasihatin orang tadi disengat kalajengking kemudian minta diruqyah. Dia bilang bagus orang ngamalin dalil, kan tadi dia ngamalin dalil, dia minta diruqyah. Tapi dikasih tahu ada yang lebih bagus lagi, bagusnya jangan minta diruqyah. Karena ternyata ada hadis menyebutkan di umat ini ada 70.000 orang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama mereka tidak minta diruqyah, itu maksudnya. Yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kai, pengobatan khusus dengan api. Orang yang mengobati lebih paham. Yang jelas katanya kalau sudah berobat dengan kai pasti sembuh begitu. Makanya ada istilah akhirud dawa al-kai. Pengobatan terakhir, pengobatan al-kai, itu jalan terakhir. Kalau bisa jangan. Wala yatatayyarun, kemudian mereka tidak tatoyur. Tatoyur ini nganggap sial dengan tempat, ini tempat berbahaya, jangan macam-macam di sini, itu namanya tatoyur. Atau dengan waktu. Bagusnya kalau pergi, kalau pengen nikah, kalau pengen ngadain acara bulan ini, tanggal segini, ini namanya tatoyur dengan waktu. Atau dengan suara-suara, ada suara burung, ada yang pengen meninggal, ada kupu-kupu, ada tamu dan lain-lain, itu namanya tatoyur. Kata Nabi, 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kagak pernah tatoyur. Di antara ciri-ciri yang ketiga.
Kesimpulannya yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka kepada Rabb mereka tawakal. Lalu berdiri Ukasyah, kemudian Ukasyah bin Mihsan, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk. Kata Nabi, engkau termasuk. Kemudian diri orang yang lain. Orang yang lain ini disebutkan satu riwayat orang munafik. Disebutkan riwayat yang lain Nabi katakan setelahnya, ya, ketika berdiri orang lain bilang juga, ya Rasulullah, doakan aku juga. Kata Rasulullah, udah keduluan Ukasyah. Nah, siapa orang ini? Sebabnya Nabi mengatakan udah keduluan Ukasyah, sebabnya ada dua. Yang pertama, dalam riwayat disebutkan itu orang lain, itu orang munafik. Jadi sama Nabi dibilang kamu udah keduluan Ukasyah. Kemudian yang kedua, Nabi ingin menutup pintu dari yang lain. Nanti takutnya ada orang ketiga berdiri lagi minta doain, orang keempat berdiri lagi minta doain. Makanya Nabi ini faqih banget begitu kan, sehingga Nabi langsung bahasanya keren. Kamu udah diduluin Ukasyah, jadi orang ketiga mau berdiri juga udah kagak bakal begitu. Makanya kenapa Nabi bilang gitu? Kemungkinannya ada dua. Sebagian riwayat menyebutkan dia orang munafik, sebagian lagi menyebutkan Nabi ingin menutup pintu atau kesempatan buat yang lain, sehingga Nabi bahasakan dengan kalimat yang kagak nyakitin. Nabi cuma bilang udah keduluan Ukasyah gitu. Itu dalilnya. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 12 di halaman 15. Ya. Nomor 1 di halaman 14. Ya, kemarin sudah kita bahas. Nomor 1 boleh dilihat, ya, kandungan dalam bab ini. Nomor 1, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Dalam artian apa? Ada orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang-orang yang masuk surga dihisab dulu. Ada orang-orang yang masuk surga dicuci dulu di neraka, diazab dulu. Kenapa? Karena tingkatan tauhid orang beda-beda. Kalau tauhidnya mantap semua, bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab semua. Tapi tingkatan tauhid orang-orang beda-beda. Makanya jangan heran kalau kita ngebilangin orang, akhirnya dia menyangkal, dia malah ngomong sama kita, beneran tahu kemarin aja kejadian. Karena memang tingkatan tauhid orang beda-beda. Terus yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Apa pengertiannya? Pengertiannya tadi di awal disebutkan, terbebas dari kesyirikan. Ya, terbebas dari kesyirikan. Jadi lihat, kalau minta diruqyah, ini ada kemungkinan nyangkut kesyirikan. Apalagi kalau dicari peruqyahnya peruqyah handal, peruqyah hebat, senior, peruqyahnya udah pengalaman, kayaknya dia lupa sama Allah gitu. Berarti ada nyangkut noda kesyirikan. Makanya pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah terbebas dari kesyirikan. Sama juga berobat dengan kai. Ada orang dengar pengobatan kai, disamperin, apalagi kata orang pengalaman ini manjur, mujarab, pasti sembuh dan lain-lain. Kayak lupa sama Allah begitu. Maka di sini ada pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, lupakan itu berobat dengan kai. Termasuk tatoyur. Intinya satu, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jalan aja berobat dokter yang udah lagi dijalanin, atau berobat herbal yang lagi dijalanin, ya. Dengar informasi kai udah tinggalin, karena dalam hadis ini disebutkan demikian. Kemudian yang ketiga, sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim, ini sudah disebutkan di awal. Yang keempat, sanjungan Allah kepada tokoh wali, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka tidak syirik, orang-orang yang beriman, tadi juga sudah disebutkan. Yang kelima, tidak meminta ruqyah. Ya, tidak meminta ruqyah yang pertama. Yang kedua, kemudian tidak minta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Ini pengobatan dengan kai. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Kemudian selanjutnya, ya, yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pengamalan tauhid yang
murni. Yang keenam disebutkan bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Gara-gara dia tawakal kepada Allah, dia kagak pernah minta diruqyah, apalagi cari-cari peruqyah paling hebat di Jakarta. Kagak pernah, karena tawakal kepada Allah udah tingkat tinggi dia. Gara-gara tawakal kepada Allah, dia tidak pernah coba-coba berobat kai walaupun dengar informasi hebat bakal sembuh ini itu dan lain-lain, karena saking tingginya tawakal dia kepada Allah. Gara-gara dia saking tingginya tawakal kepada Allah, dia tidak tatoyur, dia kagak percaya sama yang gitu-gituan lah, sama kupu-kupu katanya ini, suara burung katanya ini, tanggal sekian katanya ini, tempat ini angker begitu. Karena saking tingginya tawakal dia kepada Allah, karena yang dasarnya adalah tawakal. Kemudian yang ketujuh, ya, dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Jadi ketika para sahabat dengar informasi ada 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka langsung tahu itu bukan sembarang orang tuh. Sehingga mereka berpendapat ini itu dan seterusnya. Maka para sahabat ilmunya dalam-dalam, sampai segitunya mereka berpikir. Kemudian yang kedelapan, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, karena mereka cari tahu siapa itu 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sehingga menunjukkan semangat mereka untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Makanya mereka nyari tahu siapa itu orangnya, sampai diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Umat Islam istimewa dengan jumlahnya yang banyak, karena awalnya Nabi ngelihat ada pengikut para Nabi jumlahnya cuma beberapa orang, cuma 1-2 orang. Kemudian bahkan ada Nabi kagak punya pengikut sama sekali. Kemudian ternyata Nabi dilihatin ada umat banyak, ternyata itu umatnya Nabi Musa. Lalu Nabi dilihatin umat yang lebih banyak lagi. Maka ini menunjukkan bahwasannya umat Islam itu istimewa dengan jumlahnya yang banyak. Kemudian yang kedua, umat Islam istimewa dengan kualitas. Apa kualitasnya? Ternyata di jumlah yang segitu banyak ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam beberapa riwayat disebutkan dari 70.000 orang ini per orang masih bawa lagi 70.000. Maka ini menunjukkan istimewa umat Islam dengan kuantitas yang pertama, jumlah banyak, dan kualitas. Yang ke-10, keutamaan pengikut Nabi Musa, karena disebutkan dalam hadis tadi ada umat banyak, ternyata umatnya Nabi Musa. Kemudian diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bukan keutamaan pengikut Nabi Musa, tapi hanya menunjukkan bahwasanya umat Nabi Musa banyak. Ya, hanya menunjukkan umat Nabi Musa banyak. Ini hanya diluruskan sedikit oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun yang disebut di sini adalah apa yang disebut oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian yang ke-11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat terdahulu ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebabnya ada dua atau faedahnya ada dua. Yang pertama, umat dulu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Faedah yang pertama adalah ingin menghibur Rasulullah SAW. Kenapa? Dilihatin itu para nabi ada yang punya pengikut 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Sementara perjuangan dakwah Nabi di Makkah itu berat. Maka Nabi dihibur dengan dilihatin itu ada yang lebih parah daripada engkau ya Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dalam Quran, disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, ma kuntu bid'am minar rusul. Oh, ternyata saya bukan rasul yang baru. Ternyata dulu-dulu ada para rasul. Jadi menghibur Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua, diperlihatkan umat-umat terdahulu kepada Nabi SAW. Sebabnya adalah pengen diunjukin bagaimana istimewanya umat ini, bagaimana mulianya umat ini. Kenapa? Karena Rasulullah diunjukin pengikutnya banyak, menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mulia.
banyak pengikutnya ternyata. Sehingga ini diantara dua faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ingin menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling afdal. Karena apa? Karena pengikutnya banyak dan di situ ada kuantitas oke, kualitas juga oke. Maka ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-13, bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Ya, yang ke-13, ya, sedikit orang. Oh, yang ke-12 dulu ya. Yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama dengan nabinya. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama dengan nabinya. Taunya dari mana? Nabi SAW ketika diperlihatkan umat-umat terdahulu, beliau melihat ada nabi yang punya pengikut cuma 1 orang, cuma 2 orang, bahkan nggak punya, ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Berarti ini menunjukkan setiap umat bakal dikumpulkan bareng nabinya. Ya, setiap umat bakal dikumpulkan bareng bersama dengan nabinya. Semua para nabi itu semuanya itu apa namanya? Orang-orang pilihan. Jadi kalau memang yang dibedain nabinya bakal campur, tapi ternyata tidak. Ternyata setiap umat dikumpulin bareng sama nabinya. Di antara hal yang mendukung pernyataan ini adalah firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 28. Allah berfirman, "Wa tara kulla ummatin jasiyah." Kalian akan melihat setiap umat itu pada deg-degan. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dipanggil sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan nabinya. Maka ini menunjukkan apa? Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama dengan nabinya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, dalam hadis menunjukkan bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Dan itu jelas. Dalam hadis tadi dikatakan ada nabi yang punya pengikut cuma 1 orang, cuma 2 orang, bahkan nggak punya pengikut sama sekali. Sedikit yang mengikuti seruan para nabi. Ya, makanya barangkali ketika ada yang nanya, kenapa ya sholat 5 waktu nggak kayak Jumatan begitu ya, maka ini mungkin diantara bagian dari jawabannya. Sedikit yang mengikuti seruan para nabi. Pengennya kita ya memang sholat 5 waktu kayak Jumatan begitu. Tapi ya begini sudah sunatullah yang berjalan dari sananya gitu. Memang sedikit yang mengikuti seruan para nabi. Walaupun bukan bermakna yang lain pada kafir, bukan. Ya, cuma di sini faedahnya berdasarkan hadits ini sedikit yang mengikuti seruan para nabi, karena di antara para nabi ada yang pengikutnya cuma 2 orang, cuma 1 orang, bahkan ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, ya, yang ke-14, nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Nabi yang tidak punya pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Taunya dari mana? Taunya dari hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, "Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun." Ada nabi yang kagak ada pengikutnya. Berarti nabi yang tidak ada pengikutnya bakal datang sendirian, bakal dibangkitkan sendirian, bukan bareng sama nabi-nabi yang lain, bukan. Ya, karena semua para nabi mereka sudah mulia-mulia gitu kan. Ini lagi ngebahas umat-umatnya. Ternyata ada nabi yang tidak punya pengikut, dia akan dibangkitkan sendirian berdasarkan riwayat ini. Kemudian yang ke-15, buah dari pengetahuan ini, ya, yang ke-15, buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak, ya, tidak silau dengan jumlah yang banyak,
dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jangan sampai kita silau dengan jumlah yang banyak. Wah, yang pengajian banyak, pengajiannya keren. Wah, yang pengajian dikit, pengajiannya kurang keren atau kagak keren. Jangan silau dengan jumlah banyak dan jangan berkecil hati dengan jumlah sedikit. Ada pelajaran itu. Kenapa? Karena bisa jadi jumlah banyak tapi sesat. Lihat perang Badar, kaum muslimin yang ikut perang Badar cuma 300-an. Orang kafir yang ikut perang Badar 1000-an. Jumlah banyak, sesat semua. Jadi jumlah banyak kagak jamin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu nurutin banyak orang di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka nyesatin kamu dari jalan Allah. Jadi patokannya jangan banyak orang, tapi patokannya adalah Quran Sunnah yang sahih. Tadi pagi saya baru ditanya sama orang, ada orang sakit pengen berobat alternatif. Kemudian yang sebelahnya cerita berobat alternatif, ada belahnya belah goib dadanya. Dia ngelihat ada darah bercucuran, kemudian dalamnya dikodek-kodek gitu. Di apa sih namanya? Dibenahin lah dalamnya begitu. Udah beres, kagak ada bekas jahitan. Saya bilang, itu mata orang yang hadir cuma dibalikan pandangannya. Seakan-akan dibelah padahal kagak dibelah. Ada kejadian di Afrika, salah seorang dai dari Saudi berdakwah ke Afrika, ada rame di tengah-tengah lapangan pertunjukan sihir. Orang Saudi kagak ngerti apa-apa, dai ini kagak ngerti apa-apa, kemudian dilihat rame, beres, bubar. Dia nanya sama orang, kalian ngelihat apa tadi? Orang-orang bilang tadi ngelihat ada sapi besar, ada orang masuk dari mulutnya, keluar dari duburnya. Kata Syekh ini, dia bilang saya nggak lihat itu. Saya ngelihat orang nungging, ruku begitu, kemudian lewat depannya, molos lewat belakangnya. Saya cuma ngelihat itu doang, begitu. Akhirnya orang yang mau berobat alternatif tadi dia bilang sama saya, dia bilang banyak yang sembuh Ustadz, banyak yang sembuh. Maka saya bilang sama dia, patokannya bukan banyak yang sembuh. Patokannya di Quran, di Sunnah, dibolehin apa kagak berobat sama alternatif yang model gitu-gituan, goib-goib gitu. Kagak dibolehin, ini dukun, ini kesyirikan. Sementara mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, jaminannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Istilahnya mendingan sabar dengan penyakitnya, udah berobat jalan aja dokter, herbal yang lagi dijalanin lanjut, daripada dia pengen sembuh tapi nggak karu-karuan caranya. Seperti tadi, dukun didatangin, akhirnya dia terjaring dalam kesyirikan. Sementara orang yang akan selamat di sana terbebas dari kesyirikan. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, minta didoain biar penyakitnya sembuh. Nabi berkata kepada wanita tadi, kamu pengen saya doain penyakitnya sembuh atau pengen sabar tapi sorga? Kata wanita tadi, jangan didoain ya Rasulullah, saya sabar aja tapi sorga. Tapi saya minta satu, kalau penyakit saya kambuh, tolong doain biar aurat saya terjaga. Jangan sampai kebuka, pakaian saya naik ke atas gitu, jangan sampai. Selesai. Kalau kebanyakan orang sekarang, doain ya biar saya sembuh, doain ya. Oke lah kalau hanya doa-doa biasa gitu. Cuma kalau terlalu menggantungkan kepada orang yang bersangkutan, karena dia kiai, karena dia ustadz, karena dia orang soleh, kita minta doa udah kayak minta sama Allah gitu. Kita lupa sama yang di atas. Ya ini yang berbahaya. Tapi kalau kita minta doa, ini tidak masalah, dibolehkan. Karena doa orang yang soleh ini termasuk tawassul yang dibolehkan. Ya kita minta doain sama ibu kita biar kita sukses berhasil. Kita minta doain sama teman kita, ini tidak masalah. Ya yang jadi masalah itu terlalu lah sehingga dia terjaring kesyirikan. Ini berbahaya. Jadi hati-hati. Patokannya jangan banyak orang. Ya patokannya jangan banyak orang. Jadi jangan ketipu dengan pengikut banyak. Ya jangan ketipu. Karena kalau dia ketipu dengan pengikut yang banyak, dia kira bakal menang begitu. Tapi akhirnya bisa Allah hinakan. Macam perang Badar itu kalau antum tahu ceritanya, ketika mereka
mereka berangkat ke Badar? Sebabnya satu, gara-garanya kafilah dagang Abu Sufyan dicegat sama Nabi SAW dengan beberapa para sahabat. Dicegat, pengen diambil barangnya. Nabi pengen diambil barangnya, istilah kasarnya pengen dibegal gitu, kafilah dagang orang kafir. Tapi bukan Nabi pengen zolim sama orang kafir, bukan. Sementara mereka udah dizolimin banyak di Mekah, cuma pengen diambil beberapa bagian doang. Tapi karena pimpinannya Abu Sufyan cerdas, Nabi udah nyegat di satu jalan. Abu Sufyan udah ketakutan, udah ngubungin ke Mekah. Orang Mekah udah siap-siap pengen berangkat ke Badar. Kemudian karena Abu Sufyan cerdas, dia putar balik, akhirnya kagak papasan dengan Nabi dan para sahabat, kagak jadi dicegat. Kemudian Abu Sufyan ngabarin lagi ke Mekah, kita kagak jadi dicegat, nggak usah kemari. Tapi kata pembesar Mekah, kagak, kita harus berangkat ke Badar, biar orang-orang tahu siapa kita. Biar orang-orang tahu siapa kita. Kita bakal mabuk di sana, bakal pesta-pesta di sana dengan jumlah yang banyak, biar orang takut. Mereka ngerasa gagah. Tapi akhirnya 1000 orang dengan kaum muslimin 300, habis orang-orang kafir. Jangan ketipu dengan jumlah banyak, kalah juga. Sudah azan, sebagaimana kesepakatan seperti biasa, kita akan lanjutkan setelah azan insyaallah. Fadhal muazzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Yang sedang dibahas adalah poin 15. Buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Maka di sini ada 2 isyarat. Isyarat yang pertama, ya, jangan kita tertipu dengan jumlah banyak tapi salah. Dengan jumlah banyak tapi ujung-ujungnya binasa, nanti kita bakal sama dengan mereka. Kemudian yang kedua, kita juga jangan ketipu. Banyak yang nolongin kita gara-gara kita benar, akhirnya kita ngerasa gagah. Ini juga kagak boleh. Akan tetapi apa? Kita zuhud dengan jumlah yang sedikit. Dalam artian bisa jadi walaupun sedikit, akan tetapi lebih baik dari yang jumlahnya banyak. Demikian, wallahu alam. Kemudian yang 16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Ini dapat dari potongan hadis yang ada di halaman 13 paling atas. Tidak dibenarkan ruqyah kecuali karena ain dan ada sengatan. Jadi berdasarkan hadis ini boleh kita melakukan ruqyah, bukan minta di ruqyah ya. Kita melakukan ruqyah. Ya, melakukan ruqyah boleh gara-gara kena sengatan. Misalkannya ya, nauzubillah, jangan sampai ada orang dipatok ular, kena sengatan. Oke lah, diobatin apa gitulah, dibawa ke rumah sakit dan seterusnya, sampai rumah diruqyah boleh karena kena sengatan. Atau mungkin kena sengatan tawon misalnya, kemudian diruqyah, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangannya. Kemudian yang ke-17, dalamnya pengertian kaum salaf. Kaum salaf di sini siapa? Orang soleh dulu. Mereka punya pengertian dalam banget. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Lihat, dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi dan seterusnya. Jadi dalam hadis tadi kan kita nyimak tuh. Ketika dia disengat kalajengking, dia bilang dia ngelihat bintang jatuh gara-gara disengat kalajengking. Dia bilang saya nggak sholat waktu malam itu, cuma saya habis disengat kalajengking. Kemudian apa yang kau lakukan? Saya minta diruqyah. Kenapa minta diruqyah? Ada dalilnya, tidak dibenarkan ruqyah kecuali karena ain dan karena kena sengatan. Saya kan kena sengatan. Akhirnya dia bilang apa? Dia bilang orang ngamalin dalil itu keren. Akan tetapi ada yang lebih keren lagi, baru diceritain hadis tadi. Jangan minta diruqyah, harusnya begitu. Berarti ini menunjukkan apa? Dalamnya
keilmuan mereka, kaum salaf, orang-orang soleh terdahulu. Jadi kalau minta diruqyah gara-gara sakit, oke, boleh gitu kan. Cuma bagusnya jangan begitu, langsung disebutin sebabnya. Dan pada kata-kata minta diruqyah ini ada 3 kondisi. Terkait masalah ruqyah ada 3 kondisi. Yang pertama, minta diruqyah, maka sebaiknya jangan, karena takutnya hilang kesempatan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, kalau ada yang pengen ngeruqyah kita, nggak usah dilarang-larang, karena kagak ngaruh. Kita insya Allah tetap dapat kesempatan 70.000 orang tersebut, karena kita nggak minta diruqyah, cuma dia pengen sedekah sama kita, pengen ngeruqyah kita, ahlan wa sahlan. Karena kita mungkin lagi sakit, dia jenguk kita, boleh nggak saya baca-baca? Silahkan, karena kita tahu dia orang soleh gitu kan, maka silahkan, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, ada orang pengen ngeruqyah kita, tapi sama kita dilarang, jangan. Ini namanya menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak melarang Aisyah meruqyah beliau. Begitu juga para sahabat, nggak ada ceritanya ada datang pengen ngeruqyah dilarang-larang sama mereka, kagak ada. Makanya kalau ada yang pengen ngeruqyah kita, nggak usah dilarang, biarin aja. Karena ini kagak ngefek kepada tawakal kita. Kita tetap tawakal kepada yang di atas, kepada Allah. Dia mau ngeruqyah kita, ya silakan aja. Kalau Allah nakdirin sehat, manfaat, insya Allah manfaat. Kemudian yang berikutnya yang 18, kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Taunya dari mana? Taunya dari lihat. Tadi yang ngelihat bintang jatuh tadi malam, dia bilang apa? Saya kondisinya nggak sholat ya, jangan kira saya sholat ya, saya lagi disengat kalajengking. Karena biasanya kalau orang ngelihat bintang jatuh malam-malam, dia kondisinya lagi tahajud. Tapi dia lihat kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Kalau kagak sholat, yang bilang kagak sholat. Kalau dia kagak berperan di situ, ya bilang kagak berperan. Jangan sok-sok ini jasa saya nih, bisa kayak begini nih, padahal dia nggak ngapa-ngapa. Atau mungkin misalkannya contoh, ngapain dia tadi di masjid, wah nunggu situ, padahal kagak, kebetulan ketemu gitu kan. Oh enggak, saya lagi gitu. Yang kaum salaf berbeda, mereka ngomong apa adanya. Ketika ngelihat bintang jatuh, jangan bilang saya lagi sholat, saya cuma waktu malam itu lagi disengat kalajengking begitu. Jujur mereka. Kemudian yang ke-19, sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Ketika Ukasyah minta doa, ya, kemudian kata Nabi, iya kamu termasuk. Ini menunjukkan apa? Ukasyah dari sejak itu nyampe ke sono kagak bakal kafir, dia kagak bakal murtad. Tanda kenabian. Begitu juga ketika surat surat Al-Lahab turun, Abu Lahab masih hidup. Ini sebagai jaminan Abu Lahab sampai mati kagak bakal masuk Islam. Gitu. Ini namanya tanda-tanda kenabian. Sama juga Ukasyah tadi, dijamin masuk surga sebagai tanda nggak bakal murtad Ukasyah itu. Kemudian yang ke-20, keutamaan Ukasyah. Keutamaan Ukasyah ini karena termasuk orang yang 70.000 orang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tadi. Kemudian ke-21, penggunaan kata sindiran tadi, sabakoka Ukasyah, kamu udah keduluan Ukasyah. Ketika orang kedua berdiri, doain saya juga ya Rasulullah. Wah, udah duluan Ukasyah. Lihat penggunaan kata sindiran. Maka aslinya bukan itu yang Nabi inginkan. Aslinya tadi yang disebut, antara itu orang munafik atau Nabi ingin menutup kesempatan dari yang lain. Tapi hebatnya kalimat Nabi menggunakan kata sindiran. Wah, udah keduluan Ukasyah. Akhirnya yang lain mau ngacung, mau ngangkat tangan juga malu, nggak enak. Berarti ini ada, kita gunakan kata sindiran, dan itu termasuk sunnah insya Allah. Kita ngomong yang sopan begitulah. Kemudian yang terakhir, keelokan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan akhlak baik Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang berdiri minta doa, Nabi cuma ngomong udah keduluan Ukasyah, kelar, beres gitu doang. Sama Nabi kagak dicengin itu orang, kagak dimalu-maluin. Nabi udah bilang keduluan Ukasyah. Gitu. Kalau kita kagak mau banget apa mau jadi digodain dulu gitu kan. Udah gitu kagak dibagi lagi. Yang ada kecewa. Nabi kagak kayak begitu tipenya. Nabi langsung ngomong clear, udah keduluan Ukasyah. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita selesai membahas bab yang ketiga. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah dan termasuk ke 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita, keluarga kita, saudara kita, dan buat kaum muslimin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi pekan ketiga, kita akan masuk pembahasan bab berikutnya. Bab berikutnya bab keempat, takut terhadap syirik. Ini juga sebagai pendukung bagaimana caranya terbebas dari kesyirikan. Maka kita hadir nanti pada pertemuan berikutnya di pekan ketiga, hari Ahad pada maghrib. Dicatat tanggalnya, saya nggak lihat kalender, nanti dilihat tanggal berapa pekan ketiga hari Ahad. Insya Allah kita ketemu lagi. Demikian, sampai di sini kita tutup. Kalau ada yang ingin bertanya, karena waktu terbatas, langsung ketemu saya setelah sholat. Saya hadir di sini insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.